Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semangat pagi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Nah, sebelum kita lanjutkan anak-anak semua, terlebih dahulu mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang akan dipimpin oleh teman kita Arfa, silakan. Pimpin doa. Iqra bidoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baik anak-anak semua, nah sebelum Pak Guru lanjutkan, terlebih dahulu Pak Guru cek dulu nih. Kira-kira ada yang nggak hadir hari ini? Ada yang nggak masuk? Ada Pak. Berapa orang? Dua. Siapa saja? Oke, nah minggu kemarin itu ada yang nggak hadir 3 orang ya. Hari ini yang nggak hadir itu 2 orang ya. Nah kemarin kira-kira kita sudah belajar tentang apa kemarin? Zakat mal. Minggu yang lalu kita sudah belajar tentang zakat fitrah ya. Nah minggu kemarin juga kita sudah belajar tentang zakat mal. Sekarang kita akan belajar tentang infak dan sedekah ya, atau sedekah. Nah ini materi ini mulai dari zakat fitrah, kemudian zakat mal, kemudian infak dan sedekah itu mengajarkan kepada kita ya untuk saling membantu antar sesama umat Islam atau antar sesama umat manusia. Baik anak-anak semuanya, kali ini kita akan berdiskusi juga ya. Kalian akan cari tahu tentang apa sih infak itu ya. Apa sih sedekah itu? Kemudian bagaimana hukum infak dan sedekah? Nah, kemudian apa sih dalil-dalilnya sehingga kita disuruh untuk berinfak dan bersedekah? Nah, kemudian apa sih tujuannya kita berinfak dan bersedekah? Nah, itu kalian akan cari sendiri di dalam buku kalian ya. Nanti setiap kelompok Pak Guru akan berikan materi yang berbeda. Kelompok 1 masalah pengertian tentang infak dan sedekah. Kelompok 2 nanti tentang hukum infak dan sedekah. Kemudian kelompok 3 apa sih tujuannya kita berinfak dan bersedekah. Nah kemudian yang kelompok 4 ya, apa dalilnya kita berinfak dan bersedekah. Kemudian yang kelima, kelompok 5 nih, apa saja sih yang boleh kita infakkan dan sedekahkan ya. Nanti akan dibahas oleh kelompok kalian masing-masing. Setelah itu nanti kalian akan bikin kelompok baru, di mana dalam satu kelompok itu terdiri dari kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5. Kamu diskusikan kembali ya. Baik anak-anak semuanya. Nih. Kemudian kelompok ini ya. Ini. Nah, kelompok ini silakan ini ya. Nah, kemudian silakan hasil diskusi kalian itu silakan kalian tulis ya di dalam buku atau di dalam kertas, kemudian nanti akan dipresentasikan. Silakan dibuka buku halaman 37 ya, 37 sampai 39. Silakan. Pak Guru kasih kesempatan 15 menit.
Silakan ditulis. Kelompok ini silakan ditulis ya, di kertas dulu silakan ditulis. Ya. Nah. Kenapa? Silakan kalian diskusikan, silakan ditulis saja. Silakan diskusikan, jangan sampai ada yang bengong nih. Ya. Silakan, jangan sampai ada yang bengong temennya ya. Ajak berdiskusi. Bagaimana anak-anak, udah selesai? Udah 15 menit. Oke. Kita langsung saja ya, akan dipresentasikan oleh teman kalian mulai dari kelompok 1, kemudian nanti kelompok 2, kemudian nanti kelompok 3, kemudian nanti kelompok 4, nah terakhir dari kelompok 5. Silakan dari kelompok 1 silakan. Kaisa. Pengertian serta hukum infak. Infak adalah mengeluarkan harta yang halal dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan hukumnya, infak dibagi ke dalam dua macam. Infak wajib, yaitu memberikan harta kepada orang-orang yang menjadi tanggungannya. Misalnya, seorang ayah sebagai kepala keluarga wajib memberikan nafkah kepada anak dan istrinya. Nafkahnya itu disebut infak wajib. Infak sunnah juga, yaitu memberikan harta kepada orang lain yang membutuhkan. Infak bisa diberikan kepada perseorangan yang membutuhkan, seperti kepada anak yatim dan serta fakir dan miskin. Bisa juga diberikan kepada pihak lain yang bukan perseorangan, seperti panitia pembangunan masjid atau madrasah dan lain-lain. Hukumnya sunnah. Dalil tentang infak dan sedekah. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Pengertian dan hukum sedekah. Sedekah memiliki arti yang umum dan khusus. Sedekah secara umum artinya memberikan sesuatu kebaikan, baik dalam bentuk kata, ucapan, perbuatan, atau sikap kepada orang lain, dengan semata-mata mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW bersabda, segala bentuk kebajikan adalah sedekah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hikmah infak dan sedekah. Orang yang bersedekah. 1. Dimudahkan untuk masuk ke dalam surga dan terhindar dari api neraka. 2. Dipanggil untuk masuk surga dari pintu sedekah. 3. Dihapuskan dosa dan dilipat gandakan pahala di sisi Allah. 4. Mendapatkan perlindungan Allah pada hari kiamat. 5. Ditambah berkah atau banyak rezekinya dan dilembutkan hatinya. 4. Ada infak dan sedekah. 1. Ikhlas melakukannya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. 2. Berinfak dengan harta yang halal dan baik. 3. Tidak bersikap merendahkan orang yang menerima zakat. 4. Sedekah dikeluarkan setelah menunaikan tanggungan yang wajib. 5. Mendahulukan keluarga, saudara, tetangga dekat, dan seterusnya. Baik, terima kasih. Ada yang mau bertanya tentang infak sedekah? Silakan. Dari kelompok yang lain mengkritik? Nggak ada. Oke, kalau gitu kita lanjutkan. Pak Guru akan menjelaskan secara singkat tentang infak, sedekah, ya, infak dan sedekah. Nih perhatikan ya di layarnya. Ya. Nah, pengertian sedekah, infak dan sedekah memberikan suatu kebaikan, harta, ucapan, perbuatan atau sikap kepada orang lain dengan mengharapkan ridho kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, itu pengertian infak dan sedekah. Nah, kemudian dalil tentang zakat ya. Dalil tentang zakat itu ya, tadi udah dibacakan oleh teman kalian, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, yaitu saling tolong menolong dalam hal kebajikan ya, atau dalam hal kebaikan.
Nah, kemudian tadi ada beberapa tentang hikmah zakat ya. Hikmah infak dan sedekah. Nah, yang pertama adalah orang yang bersedekah itu akan dimudahkan untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, hikmahnya akan dipanggil dari pintu surga tentang sedekah ya. Nah, kemudian tadi juga masalah hukumnya ya. Hukumnya itu hukum infak ada yang wajib. Nah, kapan dia wajib kita berinfak itu? Berinfak kepada tanggungan-tanggungan kita. Misalnya seorang anak ya. Nah, yang hidup tinggal ibunya saja. Nah, maka ibunya sebagai tanggungannya. Nah, ketika dia memberikan nafkah, ketika dia memberikan uang kepada ibunya, maka dia termasuk sudah berinfak kepada ibunya. Dan infak demikian termasuk hukumnya wajib. Soalnya nanti kalau tidak ada, kalau kamu tidak memberikan ibu kamu, siapa lagi yang akan memberikannya, ya kan? Nah, kemudian tata cara adab infak dan sedekah kita harus ikhlas ya. Nah, dan ketika kita bersedekah juga jangan menyebut-nyebut apa yang kita sedekahkan. Misalnya nih contoh, aku sudah ngasih dia uang tuh misalnya 50.000. Nah, jangan disebut-sebut karena kalau disebut-sebut akan menggugurkan pahala kita. Baik anak-anak semuanya, sebelum kita akhiri ada pertanyaan? Silakan. Apakah boleh kita bersedekah kepada orang yang non-muslim karena dia miskin? Apakah boleh kita bersedekah kepada orang non-muslim tapi dia miskin? Boleh ya. Atas dasar asas kemanusiaan kita boleh bersedekah kepada siapapun. Jangankan manusia. Ya, kepada binatang juga boleh kita bersedekah. Bisa dimengerti anak-anak semuanya? Bisa. Oke, kalau begitu, nah sebelum kita akhiri, siapa kira-kira nih yang bisa Pak Guru minta pendapatnya tentang pembelajaran hari ini? Silakan. Ayo silakan. Rafa. Boleh dari sana nggak apa-apa. Bagaimana pendapat kamu tentang pembelajaran hari ini? Silakan. Menurut pembelajaran hari ini menyenangkan dan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih kepada Rafa ya. Alhamdulillah kalau pembelajaran kita hari ini ya akan insya Allah membawa manfaat untuk kehidupan kita sampai seterusnya ya yang akan datang. Baik anak-anak semua, marilah kita tutup pembelajaran kita hari ini. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin.